Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813-7314-7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka sebagaimana anak-anak kita belajar, kita pun juga punya kewajiban untuk belajar. Maka mari kita bersungguh-sungguh di dalamnya, tentunya dengan memperhatikan adab-adabnya. Di antaranya dijaga keikhlasan, ya, kemudian niat yang kuat supaya bisa mengamalkan ilmunya. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya. Kita masih membahas surah Al-Buruj. Sudah siap? Surah Al-Buruj. Kita baca kembali surah yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود
فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح mahfuz. Insyaallah. Kita telah bahas sampai ayat 9 ya. Sampai ayat 9. Yang Masya Allah, di antara ujian ini ya. Silakan. Di awal-awal surah yang mulia ini Allah menjelaskan tentang sebuah kisah ya, yaitu tentang orang-orang yang membuat paret-paret ya, paret-paret untuk diisi api guna membakar siapa? Orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, coba agak maju ya, agak maju aja. Lagi kemudian di ayat yang 10 Allah mengatakan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Maknanya, innalladzina harraqul mu'minina wal mu'minati binnar, sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dengan api ya, membakar dengan api, liyasrifuhum an dinillah, tujuan mereka adalah untuk memalingkan orang-orang yang beriman itu dari agama Allah, yakni dengan cara apa? Disiksa atau diancam dengan siksa. Tujuannya apa? Liyasrifuhum an dinillah, untuk memalingkan manusia, yakni untuk memalingkan orang-orang yang beriman itu dari agama Allah. Yang ini diantara apa? Ujian ya, diantara ujian. Kalau mungkin kita di sini ya hanya diolok-olok ya, mungkin hanya diolok-olok, hanya diejek. Tujuan mereka mengejek, mengolok-olok untuk apa? Supaya kita kendor, supaya kita kendor ya, atau mungkin sebagian yang lain nidang ya, kita disidang, seperti mungkin antum pernah disidang oleh seluruh anggota keluarga. Kenapa? Tujuan mereka memalingkan dari agama Allah yang hak ini, dari agama Allah yang hak, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hak ini ya, tujuannya untuk itu. Adapun apa yang terjadi dalam surah ini yang Allah kisahkan ini adalah mereka orang-orang yang beriman dibakar. Tujuannya tadi, semoga Allah menjaga kita semua dan seluruh kaum mukminin dan mukminat
Nah, maka orang-orang yang melakukan itu, pembakaran terhadap orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, tujuannya tadi ya, tujuannya untuk memalingkan dari agama Allah. Bukan sekali lagi ya karena orang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diantara bentuk al-jaza min jinsil amal. Ya, di dunia mereka membakar orang-orang yang beriman kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Maka di akhirat mereka dibakar oleh Allah di dalam Jahannam. Maka sedapat mungkin ya kita melakukan kebaikan agar Allah balas dengan kebaikan. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Walahumul adzabus syadidu al-muhriq. Dan bagi mereka azab yang pedih, yang membakar. Karena tadi ya, mereka dahulu di dunia membakar orang-orang yang beriman yang tidak bersalah itu hanya gara-gara beriman kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dari azab neraka Jahannam. Kemudian Allah mengatakan, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatul tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Maknanya, innal ladzina saddaqullaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala, membenarkan hal-hal yang memang harus dibenarkan berkaitan dengan Allah. Seperti sering diingatkan, supaya iman kita kepada Allah benar harus ada 4 hal. Apa itu? Pertama, iman dengan wujudnya Allah. Al-iman biwujudihi ta'ala. Beriman dengan wujudnya Allah. Nggak boleh ragu-ragu bahwa Allah ada, bahwa Allah itu mawjudun, Allah ada. Yang kedua, beriman dengan rububiyahnya. Beriman dengan rububiyah Allah, yakni bahwa Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, ya, yang mengatur, sampai akhirnya Allah yang mematikan, kemudian nanti membangkitkan, kemudian menghisab, kemudian memasukkan ke dalam surga. Semoga kita tergolong mereka, dan atau memasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi. Itu semua perbuatan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada manusia yang bisa melakukannya. Yang ketiga, beriman dengan apa? Uluhiyah Allah. Beriman dengan uluhiyah Allah, yakni bahwa Allah saja yang berhak disembah. Allah saja yang berhak disembah. Dan yang keempat, beriman dengan asma was sifat. Maka orang-orang yang beriman seperti itu dan juga beriman kepada Rasulnya, yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa amilul a'malas salihat, dan mereka mengamalkan amal-amal yang saleh. Amal saleh bisa terwujud dengan berapa hal? 2, al-ikhlas wal mutaba'ah, ittiba, ya, ittiba, ya. Al-ikhlasu wal mutaba'at. Ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mutaba'ah mencontoh, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencukupkan diri ya, mencukupkan diri dalam ibadah kepada Allah
hanya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh kepada contoh dan keteladanan yang lain, ya. Mencukupkan diri dengan contoh atau keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang supaya kita tergolong orang yang mengikuti sunnah Nabi, ada berapa syarat? Kita digolongkan orang yang mengikuti sunnah Nabi kalau mengikuti beliau dalam 6 hal. Apa itu? Yang pertama, sebabnya, ya. Yang pertama adalah sebabnya. Kenapa kita melakukan ibadah ini? Karena contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau malam hari ini tanggal berapa ini? Malam ini tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, ya. 12 Rabiul Awal, yang mayoritas kaum muslimin memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kita tidak memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi tidak melakukannya. Ya, jadi sebab melakukan ibadah itu karena apa? Karena hal itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka kita tidak melakukannya. Ya, seperti ini peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengerjakannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan istrinya yang sangat mencintainya. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selama hidupnya Aisyah tidak pernah memperingati hari lahirnya manusia yang paling dia cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, mereka tidak ada yang memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Ya sudahlah, begitu ya. Kita mencukupkan diri dengan mereka. Karena mereka tidak melakukan, ya sudah, kita tidak melakukan. Ini yang pertama, sebabnya, ya. Sebab melakukan ibadah harus sesuai dengan sebab yang ditunaikan, yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jenisnya seperti apa? Paling mudah contohnya, kalau kurban, ya, hari raya kurban, jenis apa yang dicontohkan Nabi? Unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Sudah. Ya, yang ketiga, hitungannya, misalkan sholat maghrib 3 rakaat, isya 4, subuh 2, dan seterusnya. Hitungannya harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, apanya? Waktunya, ya, waktu harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tempatnya, ya. Yang kelima adalah tempatnya harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal tawaf adanya di mana? Di Mekah, di Ka'bah, ya. Tawaf itu adanya di Ka'bah.
Maka kita nggak boleh tawaf di selain Ka'bah. Yang terakhir, harus sesuai dalam hal caranya. Caranya harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka siapa yang melakukan ibadah kalau ada dua hal itu, yaitu ikhlas dan mutaba'ah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dinamakan melakukan amal saleh. Maka lahum jannatun tajri min tahti qusurihal anharu. Maka bagi mereka surga yang mengalir di bawah istananya itu sungai-sungai. Ya, mengalir sungai-sungai di bawah istana-istananya. Ada sungai apa? Sungai susu, sungai madu, sungai khamar. Ya. Sungai susu, sungai madu, sungai khamar. Ya. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Dzalikal fawzul azim. Ya, kalau tidak dalam ayat dzalikal fawzul kabir. Kabir yakni azim. Nah, itulah keberuntungan yang besar. Ketika orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang di sana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala fatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas di dalam hati. Belum pernah, saking nikmatnya. Maka kalau kita di dunia harus ya menanggung taklif, menanggung beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabarlah ya, bersabarlah karena nanti akan dibalas ya dengan rahmat Allah Ta'ala tentunya ya, berupa nikmat yang luar biasa, belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan terlintas di dalam hati. Semoga Allah mudahkan untuk kita meraih kebahagiaan tersebut, kesuksesan yang besar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dzalikal fawzul azim ya. Baik, dzalikal fawzul kabir maknanya dzalikal fawzul azim. Yang juga disebutkan di dalam hadis, idza dafala ahlul jannatil jannata, ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, yunadi munadin, akan ada satu penyeru yang mengatakan, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Nikmat surga, sungguhnya bagi kalian kesehatan terus, nggak pernah sakit. Maka kalau di dunia mendapati sakit, sabar ya. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi sakit ya. Makanya kalau di dunia mendapati sakit, sabar ya. Wa innalakum an tahyau fala tamutu abada. Ya, kalian akan hidup terus dan tidak pernah akan mati.
Wa inna lakum an tasibbu fala tahramu abada. Kalian akan muda terus, tidak menjadi tua. Umurnya berapa? Penduduk surga 33 tahun. Sabagi sing 33 Pak Azim 33 lebih ya. Alhamdulillah. Wa inna lakum an tan'am, nikmat keempat. Fala tab'asu abada. Dan kalian, ya Allah, kalian akan merasakan kenikmatan terus dan tidak pernah merasakan kesengsaraan. Ya, kalau kita di dunia rasakan gini gitu, sabarlah. Sehingga ketika mereka sudah masuk surga, ya, dikatakan seperti itu. Yang kalau dalam ayat, misalkan dalam surah Ar-Ra'd, ya, para malaikat disuruh oleh Allah untuk mengatakan, untuk menyampaikan salam kepada penduduk surga sambil mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian wahai penduduk surga, bima sabartum, karena kalian dahulu sabar. Aina? Di mana? Di dunia. Ya, maka yang mendapati sakit, yang mendapati kesusahan, atau apa, yang menjadi tua, atau apa lagi tadi ya, sabar. Ya, karena ada kalanya kalau sudah menjadi tua, katanya apa, cepat capek misalnya, sabar. Adapun nanti di surga tidak ada lagi capek, tidak ada lagi tua. Ya, semoga Allah menjadikan kita penduduk surga dan menyelamatkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimakumullah. Dan dua ayat ini yang kita bahas pada malam hari ini, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.